Militer Israel secara resmi mengumumkan serangan presisi kedua pelabuhan utama di Yaman, Hudaidah dan Salif. Kedua pelabuhan ini berada di bawah kendali milisi Houthi, kelompok yang telah secara terang-terangan menyatakan perang terhadap Israel dan yang mendapat dukungan penuh dari Iran. Serangan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Houthi telah meluncurkan puluhan drone dan rudal ke arah Israel, mengancam jalur pelayaran internasional di Laut Merah, dan memperkuat upaya sabotas terhadap stabilitas regional. Kini terbukti, pelabuhan-pelabuhan ini digunakan sebagai jalur penyelundupan senjata dari Iran ke Gaza untuk memperkuat Hamas dalam peperangan mereka melawan Israel. Israel tidak tinggal diam. Mereka menyatakan, setiap jalur penyelundupan yang mengancam warga kami akan dihancurkan. Kami akan menyerang sumber senjatanya, bukan hanya tangan yang menembakkannya. Sementara itu, di Gaza, pasukan Israel terus menekan basis terakhir Hamas di Rafah. Operasi besar-besaran tengah berlangsung. Tujuannya jelas, membongkar terowongan terakhir, menghancurkan pusat komando Hamas, dan menyelamatkan Sandera yang masih hidup sejak tragedi 7 Oktober. Perang ini bukan lagi perang satu front. Medannya meluas, dari perbatasan Gaza, ke langit Lebanon, ke pelabuhan Yaman, hingga ke jalur Laut Merah. Ini adalah perang terbuka antara Israel dan jaringan kekuatan pro-Iran yang mencakup Hamas, Hizbullah, Houthi, serta milisi-milisi bersenjata dari Suriah dan Irak. Ini adalah penggenapan dari nubuatan yang tertulis ribuan tahun lalu. Mazmur 83 sudah memperingatkan. Mereka berkata, marilah kita binasakan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Koalisi para musuh itu bersatu, orang Edom, Ismail, Moab, Amalek, nama-nama lama dari musuh-musuh yang kini bangkit kembali dalam wujud modern. Iran, sebagai kekuatan spiritual Persia kuno, kembali menantang umat pilihan. Houthi dari Yaman, tanah sebelah selatan Edom, berteriak kebencian dari Laut Merah. Hizbullah dari Lebanon, bayangan Tirus kuno, menjanjikan kehancuran dari utara. Hamas yang bertakhta di Gaza menjadi perpanjangan tangan Filistin lama. Tuhan sudah lebih dulu melihat ini. Ia sudah menubuatkannya. Ia sudah menyatakannya. Yoel pasal 3 ayat 2 berkata, Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka karena umatku, milikku sendiri, Israel, yang telah mereka sebarkan di antara bangsa-bangsa, dan mereka telah membagi-bagi tanahku. Inilah saatnya penghakiman bagi bangsa-bangsa. Inilah waktu penggenapan nubuat. Dunia terus bersatu melawan Israel. Resolusi-resolusi internasional dibuat untuk menghentikan mereka. Media dunia menggambarkan Israel sebagai penindas. Demonstrasi global berseru agar negeri kecil itu menyerah. Tapi Tuhan tidak membiarkan umatnya sendirian. Roma pasal 11 ayat 1 berkata, Adakah Allah telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Tuhan tidak berubah. Perjanjiannya tidak dibatalkan. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub tetap kekal. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel akan terkena kutuk. Serangan ke Yaman adalah panggilan peringatan. Dunia sedang bergerak menuju titik benturan besar antara rancangan Tuhan dan pemberontakan manusia. Zakaria pasal 12 ayat 9 menegaskan, Pada waktu itu aku akan memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Waktunya semakin dekat. Babel baru sedang membentuk dirinya, dan kali ini musuh tidak datang dalam satu bendera, tetapi dalam satu semangat, membenci Israel dan melawan Tuhan. Setiap roket yang ditembakkan ke Yerusalem akan diperhitungkan. Setiap senjata yang dikirimkan ke Gaza akan ditimbang dalam neraca surgawi. Setiap lidah yang bangkit melawan Israel akan diadili. Sebab ini bukan sekadar tentang bangsa kecil di Timur Tengah. Ini tentang garis keturunan Mesias. Ini tentang takhta yang akan didirikan di Sion. Ini tentang rencana Tuhan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun dan siapapun. Tuhan sedang membersihkan tanahnya, dan siapapun yang mengotori tanah itu akan digulung oleh murka surgawi.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami, dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saat dunia tertidur dalam arus kompromi, saat bangsa-bangsa membungkam kebenaran demi perdamaian semu, dan saat banyak gereja memilih kenyamanan daripada ketaatan, langit sedang menggelap oleh awan penghakiman. Tuhan sedang berbicara, tapi banyak yang tidak lagi mendengar. Serangan ke pelabuhan Hudaidah dan Salif bukan hanya operasi militer. Itu adalah trompet surgawi yang sedang dibunyikan. Itu adalah gemetar pertama dari badai nubuatan yang sedang datang. Setiap misil yang menghantam gudang senjata Houthi adalah pesan ilahi, bahwa Tuhan sudah bergerak, bahwa jam murkanya telah berdetak, dan dunia tidak akan tetap sama. Para pemimpin dunia boleh menandatangani resolusi demi resolusi. Para pengamat internasional boleh membentuk opini publik dengan propaganda dan kebohongan. Tapi Tuhan tidak perlu suara mayoritas. Ia adalah hakim yang berdaulat. Ia tidak dipilih. Ia tidak diturunkan. Dan keputusannya tidak bisa dibatalkan. Dia telah memilih Israel. Dan siapa yang menentang pilihannya sedang menantang Tuhan sendiri. Dengar baik-baik saudara-saudaraku dalam Kristus. Ketika Hamas menembakkan roket dari Gaza, ketika Hizbullah menyusun rudal dari Lebanon, ketika Houthi menyelundupkan senjata dari Yaman, dan ketika Iran mendanai semua itu dari balik tirai kekuasaan, ini bukan lagi sekadar konflik politik. Ini adalah roh jahat zaman akhir yang sedang membentuk barisannya. Ini adalah Babel baru. Ini adalah persekutuan jahat yang telah dinubuatkan sejak ribuan tahun lalu, dan kini mengambil bentuknya di zaman kita. Dan jangan salah, ini bukan hanya peperangan mereka. Ini adalah peperangan kita. Kita yang percaya kepada Alkitab. Kita yang percaya kepada Tuhan Israel. Kita yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang lahir dari garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita yang percaya bahwa Yerusalem akan menjadi pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Kita sedang berada di tengah medan perang rohani terbesar sepanjang sejarah. Pertanyaannya bukan lagi, apakah perang ini akan datang ke kita? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap menghadapi kedatangannya? Sebab peperangan ini tidak hanya akan mengguncang Timur Tengah. Ini akan mengguncang ekonomi global. Ini akan memecah belah politik dunia. Ini akan menguji gereja. Dan ini akan memisahkan mereka yang benar-benar milik Tuhan dari mereka yang hanya mengikutnya dengan bibir. Yesaya pasal 13 ayat 9 berkata, "Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Hari itu sedang bergerak semakin dekat, dan sebelum pedang itu jatuh ke atas dunia, Tuhan sedang memanggil umatnya untuk bangkit. Bukan untuk berkompromi, bukan untuk menyesuaikan diri, tetapi untuk menjadi terang di tengah gelap,
suara di tengah keheningan, dan tiang penopang kebenaran di tengah kebusukan moral yang melanda bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan tertipu oleh narasi dunia. Jangan terpikat oleh retorika damai palsu. Jangan dikaburkan oleh humanisme yang menggantikan Tuhan dengan kesombongan manusia. Bangsa-bangsa akan terus menentang Israel. Mereka akan terus menyerukan pemisahan Yerusalem. Mereka akan terus mendukung Hamas, Houthi, dan para antek iblis lainnya. Tapi semua itu hanya akan membawa mereka ke satu tempat, lembah Yosafat, tempat di mana Tuhan akan berperkara. Yoel pasal 3 ayat 14 berkata, banyak orang di lembah penentuan, sebab hari Tuhan telah dekat di lembah penentuan. Itulah tempat di mana semua musuh Israel akan berdiri. Itulah tempat di mana darah para kudus akan dituntut. Itulah tempat di mana Tuhan akan menunjukkan bahwa Ia tidak pernah melupakan janjinya kepada Abraham. Dan setiap orang yang menentang Israel akan menyadari terlalu terlambat bahwa mereka telah memusuhi Tuhan sendiri. Hari itu akan datang, cepat atau lambat, dan setiap kita harus memilih. Bersama dunia atau bersama Tuhan, bersama kekuatan-kekuatan yang memusuhi Yerusalem, atau berdiri di bawah panji raja, segala raja. Sebab Tuhan tidak mencari penonton, Ia mencari pasukan, Ia tidak memanggil penakut, Ia memanggil pemberani, Ia tidak sedang membangun sistem agama, Ia sedang membangun kerajaan kekal, dan kerajaan itu akan berdiri di atas Gunung Sion, dari kota Yerusalem, di mana Yesus akan memerintah sebagai Raja, dengan tongkat besi, dengan keadilan, dengan kuasa yang tidak akan pernah digoyahkan. Mazmur pasal 2 ayat 6 berkata, Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus, dan setiap kekuatan yang melawan kerajaan itu akan dipatahkan seperti bejana tanah liat, termasuk Hamas, termasuk Houthi, termasuk semua jaringan pro-Iran yang berani mengangkat tangan terhadap Yerusalem. Saudaraku, waktunya hampir habis. Ini bukan jam untuk bersantai. Ini bukan saatnya berdebat tentang teologi ringan. Ini bukan musim untuk sibuk dengan kesenangan dunia. Tuhan sedang mengetuk pintu gerejanya dan berseru, Bangun, bangun, hai prajurit Tuhan, sebab guncangan akan datang. Dan hanya mereka yang berpijak di atas batu karang yang akan tetap berdiri. Mari berdiri bagi Israel, mari berdiri bagi kebenaran, mari berdiri bersama Tuhan, dan saat seluruh dunia membenci pilihan ini, biarlah kita tetap berdiri, sebab lebih baik dibenci dunia daripada ditolak Tuhan, karena akhirnya hanya satu suara yang akan menentukan hidup atau mati kita. Baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Dan untuk suara itulah kita hidup. Untuk suara itulah kita berperang. Untuk suara itulah kita menantikan kedatangannya. Tuhan sedang bangkit dari takhtanya. Bumi sedang bergetar. Dan sejarah sedang memasuki puncaknya. Bersiaplah. Jadilah terang. Jangan mundur. Jangan diam. Jangan netral. Karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami.
Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih telah mendengarkan renungan pagi ini. Kiranya setiap firman yang kita dengar hari ini tidak berhenti di telinga, tapi menembus hati. Tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi berubah menjadi ketaatan. Sebab hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah, dan terlalu berharga untuk diisi tanpa makna surgawi. Pagi ini adalah anugerah. Bukan karena kita pantas, tapi karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat, berubah, dan bertumbuh dalam kasih dan kebenarannya. Mungkin ada beban yang belum terangkat, luka yang belum sembuh, doa yang belum dijawab. Tapi jangan menyerah, sebab Allah tidak pernah bekerja setengah hati. Jika Ia memulai, Ia juga akan menyelesaikan.
Biarlah langkah kita hari ini dipimpin oleh terang firman-Nya. Biarlah keputusan-keputusan kita dipenuhi hikmat dari atas. Dan biarlah mulut kita tidak hanya memuji Tuhan di pagi hari, tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar sepanjang hari. Jangan lupa, dunia bisa menawarkan banyak hal hari ini, kesibukan, tekanan, bahkan kekhawatiran. Tapi hanya Tuhan yang mampu memberi damai yang sejati, damai yang tidak tergoncangkan oleh keadaan, dan kasih yang tak pernah berubah walau dunia berubah. Mari kita jalani hari ini dengan mata tertuju kepada Yesus. Tidak melihat ke belakang, tidak dibingungkan oleh sekitar, tapi fokus kepada tujuan surgawi yang telah Tuhan tetapkan. Dan jika malam nanti kita masih diberi nafas, biarlah kita bisa menutup hari ini dengan hati yang bersyukur karena telah hidup satu hari lagi bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani hari dalam damai sejahtera Kristus.